Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi kepada Anda hari ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Di antara zikir yang disunahkan untuk banyak kita baca baik ketika waktu lapang maupun di waktu-waktu tertentu, seperti ketika selesai sholat ataupun ketika melihat suatu makhluk ciptaan Allah yang indah adalah ucapan tasbih. Tasbih merupakan bacaan yang sederhana dan singkat yang diajarkan kepada kita untuk senantiasa kita langgamkan dalam kehidupan. Bunyi tasbih adalah berupa pujian-pujian kepada Allah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah. Tasbih singkat tetapi bermakna luas. Subhanallah adalah sebuah penyucian ataupun pengakuan bahwa tidak ada yang lebih suci kecuali Allah. Alhamdulillah artinya tidak ada yang maha dipuji kecuali Allah. Apa saja keutamaan bertasbih itu? Yang pertama, seluruh makhluk bertasbih untuk Allah berdasarkan Al-Quran Surat An-Nur ayat 41. Yang kedua, ucapan yang paling utama, berdasarkan pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ucapan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, ucapan yang telah Allah pilihkan bagi para malaikatnya atau para hambanya, yaitu, Subhanallah wa bihamdi. Yang ketiga, ucapan yang paling Allah cintai, berdasarkan pada hadis riwayat Muslim, sungguh ucapan yang paling Allah cintai adalah, Subhanallah wa bihamdi. Yang keempat, ucapan yang berat pahalanya di mizan, berdasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari, dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat pahalanya di mizan, dan dicintai Ar-Rahman, yaitu, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdi. Yang kelima, dihapus dosa kita meski sebanyak buih di lautan, berdasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa mengucapkan, Subhanallah wa bihamdi, dalam sehari 100 kali, akan dihapus dosa-dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Seluruh alam semesta bertasbih dan beribadah kepada Allah. Alam semesta, baik yang ada di langit di bumi dan yang ada di antara keduanya. Mereka bertasbih mensucikan Allah, yang tertuang pada Al-Quran Surat An-Nur ayat 41 dan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Yang dimaksud apa yang ada di langit dan di bumi, yang bertasbih, adalah malaikat, manusia, jin, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, burung, lautan, dan segala yang ada di dalam langit dan bumi, pokoknya segala sesuatu yang jadi makhluk Allah. Jika alam semesta saja mensucikan Allah, maka kenapa manusia tidak? Manusia sebagai makhluk yang sempurna dan mulia dengan akalnya, seharusnya lebih banyak bertasbih daripada makhluk lainnya. Tapi sayangnya, akalnya itu kadang malah mendorong untuk mengingkarinya, kemudian manusia malah menjadi sombong dan kafir. Sampai muslim pun tidak mau bertasbih kecuali sedikit sekali. Padahal bertasbih adalah cara manusia mensucikan Allah.
bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih suci daripada Allah Tabarok Ta'ala. Makna besar yang dari perintah dan ciptaan Allah terhadap makhluknya adalah, bahwa kewajiban kita untuk selalu ingat dan mensucikan Allah. Maka tidak saja diciptakan manusia untuk menyembah Allah tetapi juga makhluk lain, berada dan tunduk sebagai abdinya. Tasbih manusia dan tasbih tumbuhan dan tasbih satwa, tentu sangat berbeda. Manusia ingin mencari tahu seperti apa sebenarnya tasbih yang dilakukan oleh tumbuhan, melalui deteksi teknologi dan pemahaman menurut manusia. Pada Journal of Plant Molecular Biology, pernah mencatat laporan penelitian yang ingin meneliti siologi molekuler tumbuhan. Hingga pada akhirnya, para peneliti tersebut mendapati tumbuhan-tumbuhan tersebut ternyata mengeluarkan suara-suara halus yang tidak dapat didengar oleh telinga biasa. Namun, suara tersebut berhasil direkam dan disimpan pada sebuah alat perekam khusus yang mampu mendengar suara-suara tersebut, dengan menggunakan alat osiloskop, dan para peneliti berhasil menganalisis denyutan dan detak suara tumbuhan. Dan mereka melihat bahwa denyutan cahaya elektrik itu berulang lebih dari 1000 kali dalam 1 detik. Apakah fenomena ilmiah ini sesungguhnya menjadi isyarat akan sebuah tasbih? Wallahu alam. Bahwasanya, semua makhluk di bumi ini dalam genggaman Allah. Maka mereka mempunyai hak dan juga kehidupan sebagai makhluk yang harus kita hargai. Maka kesimpulannya adalah, 1. Hendaklah selalu memperhitungkan keberadaan makhluk lain selain manusia, karena mereka juga bertasbih kepada Allah. 2. Hendaknya sebagai mukmin, tidak bersikap sombong dan berlebihan dalam memperlakukan makhluk lain. 3. Hendaknya manusia ingat bahwa keberadaan makhluk lain mempunyai hubungan dan kaitan erat dengan manusia karena mereka juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Jika matahari, bulan, seluruh satwa, dan lainnya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa justru kita abai untuk beribadah kepada Zat yang telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita miliki selama ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kepada kita petunjuk dan keridaan-Nya. Di balik pergantian siang dan malam sangatlah luar biasa. Betapa indah seluruh makhluknya selain manusia terus-menerus bergerak mengikuti perintahnya sebagai bentuk tasbih mereka kepadanya, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan di langit dan bumi. Kita harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan makhluk ciptaan Allah lainnya seperti tumbuhan dan satwa, sebab mereka memiliki posisi yang sama dengan kita sebagai sama-sama makhluk ciptaan Allah yang juga senantiasa bertasbih kepadanya. Boleh jadi saat kita menebang pohon atau bahkan memburu atau membunuh seekor satwa, kita mengganggu atau menghentikan makhluk Allah yang sedang bertasbih. Penting untuk selalu ingat bahwa mereka juga makhluk yang punya ruh, bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing, sehingga kita dituntut untuk bijaksana memperlakukannya dan berusaha untuk melestarikannya. Bertasbihlah wahai manusia, sucikanlah Allah Tabarik Ta'ala maka hati, akal, dan jiwa kita akan tenang. Bertasbihlah wahai manusia, maka kerasnya hati akan menjadi lembut, kesombongan akan jadi tawadu dan rendah hati. Bertasbihlah wahai manusia, basahilah bibir kita dengan tasbih setiap saat selama Allah Tabarok Ta'ala memberi kita usia. Subhanallah, Maha Suci Allah.